Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari ini kalian sehat. Allah nantinya memberikan kenikmatan dan kesehatan, ya. Saya memperkenalkan diri sebentar. Nama saya Inisyawati. Di sini saya akan memberikan pembelajaran IPA. Untuk tema 1, kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran. Silahkan kalian buka buku kalian yang sudah dibeli dari Koperasi Min2 Sukoharjo, buku Erlangga. Kemudian silahkan dibuka pada halaman 125 hingga 141. Buku pendamping yang lain kalian bisa buka buku siswa Indahnya Kebersamaan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Bagaimanakah bunyi itu timbul? Bunyi timbul akibat adanya benda yang bergetar. Perhatikan di sekitarmu. Ini contoh adalah sumber bunyi yang berasal dari alat musik tradisional. Ada angklung, ada kecapi, dan ada suling atau saluang. Bunyi bisa terdengar sampai ke telinga kita karena ada udara yang bergetar, kemudian sampai ke dalam telinga kita. Semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi kita sebut dengan sumber bunyi. Untuk sumber bunyi, ada sumber bunyi yang kita mainkan dengan cara dipukul, contohnya drum. Ada yang dipetik, contohnya gitar. Kemudian bunyi yang berasal dari tenggorokan. Kemudian bunyi berasal dari getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar sikap kesetimbangan atau seimbang. Ini ada contoh sebuah bandul. Awal mula setimbang. Setimbang itu di A. Kemudian dia bergerak ke C. Kemudian kembali ke A, ke B, kemudian ke A. Nah, getaran ini disebut satu getaran. Kemudian getaran, jumlah getaran yang biasa kita dengar itu berbeda-beda. Jadi nanti ada yang disebut frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang timbul tiap 1 detik. Satuan dari frekuensi kita kenal dengan hertz. Kemudian ada periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Kemudian ada juga amplitudo. Amplitudo simpangan terbesar dari sebuah getaran. Perhatikan, kita akan belajar tentang getaran yang merambat, kita sebut dengan gelombang. Gelombang ada 2, yaitu gelombang transversal. Perhatikan gelombang transversal. Jadi pada gelombang transversal akan tampak bukit gelombang dan lembah gelombang. Kemudian yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal tidak tampak lembah atau puncak, namun ada rapatan dan regangan. Kemudian di sini bunyi dapat merambat melalui medium, zat padat, cair, dan gas. Jadi bunyi harus ada mediumnya atau perantaranya, tidak bisa langsung. Di sini ada contoh 2 orang anak sedang bermain telepon mainan. Nah, berarti bunyi merambat melalui benda padat atau zat padat. Kemudian ada bunyi merambat melalui zat cair. Contohnya adalah paus, lumba-lumba berkomunikasi menggunakan bunyi ultrasonik. Jadi menggunakan gelombang bunyi. Kemudian ada bunyi merambat melalui udara. Setiap hari kita berbicara, artinya bunyi merambat melalui udara. Kemudian bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Jadi kalau kita sudah keluar dari atmosfer kita, maka tidak akan kita dengar bunyi. Contohnya, adanya meteor yang jatuh di permukaan bulan, tidak akan pernah terdengar suaranya.
Kemudian, perhatikan di sini ini ada data. Kecepatan bunyi bisa kita lihat ada pada udara, air, dan baja. Kecepatan bunyi jika berdasarkan data paling cepat lewat baja, berarti bunyi paling cepat merambat melalui benda padat. Dan paling lambat melalui udara. Kemudian, sifat bunyi ada bunyi dapat memantul atau pemantulan bunyi. Contohnya adalah bunyi kita atau kalau pada video ini adalah tepukan dapat terdengar memantul karena mengenai dinding. Suara memantul ke permukaan yang keras akan kembali dalam bentuk gema atau gaung. Kalau gema, bunyi memantul jika dinding pantulnya jauh. Apabila gaung, dinding pantulnya dekat. Kemudian semakin keras permukaan, maka bunyinya yang dipantulkan akan semakin kuat. Sifat bunyi yang lain adalah bunyi dapat diserap. Benda yang bersifat keras akan memantulkan bunyi, sedangkan benda yang bersifat lunak akan menyerap bunyi. Perhatikan, di sini manfaat dari bunyi. Contohnya adalah lumba-lumba menggunakan bunyi ultrasonik. Kemudian anjing menggunakan bunyi infrasonik dan kelelawar menggunakan bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya atau jumlah getarannya kurang dari 20 getaran tiap detik. Kemudian ultrasonik jumlah getarannya lebih dari 20. Kita lanjutkan sekarang tentang telinga. Bagaimana bunyi dapat kita dengar? Bunyi dapat kita dengar apabila ada suara atau sumber bunyi yang masuk ke telinga, kemudian menembus ke gendang telinga. Akhirnya, gendang telinga bergetar. Getaran gendang telinga akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada di bagian tengah telinga. Jadi perhatikan, telinga itu terdapat 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kemudian, setelah mengenai tulang pendengaran bagian tengah, nanti dilanjutkan ke bagian dalam, akan berakhir pada ujung syaraf. Getaran dari syaraf akan diteruskan ke otak, kemudian akan diartikan sebagai bunyi oleh otak kita. Fungsi dari telinga adalah sebagai indera pendengaran dan alat keseimbangan tubuh kita. Setelah selesai, kalian perhatikan materi, silakan kalian kerjakan soal yang ada. Apabila mengalami kesulitan, silakan baca buku Erlangga pada bab bunyi yang sudah saya tulis halamannya di depan. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.